Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru tidak cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih enak. Demikianlah sabda Tuhan. Kalian selama 3 tahun di sini pasti bertumbuh. Yang tadinya datang badannya masih kecil, lalu di sini mungkin kalau kelas 1 masih kecil, kelas 3 akan tambah besar. Ada yang juga tambah gemuk. Nah, kalau seandainya yang sudah kelas 3 itu punya seragamnya sudah lama, yang tadinya baru warna putih, terus dia sudah kelas 3 badannya tambah besar, tambah gemuk, bajunya jadi kekecilan. Lalu ada anak kelas 1 baru yang punya seragam baru kebesaran. Nah, yang kelas 3 ini sudah robek bolong sedikit. Lalu anak baru yang kebesaran ini dipotong seragamnya untuk menambal, kira-kira warnanya cocok apa tidak? Tidak. Ya mungkin dipaksakan cocok, tetapi mungkin juga tidak pas. Ada banyak cara, maka begitu juga seperti di pengantar tadi, tidak harus untuk mencapai angka 10 itu 5 tambah 5, tetapi juga bisa 15 tambah 1 kurang 6 itu juga sama saja dengan angka 10. Maka pada Injil hari ini ada semacam kontras, perbedaan sedikit yang sama-sama menuju hidup baik. Ada ribuan jalan untuk menuju hidup baik. Salah satunya kalau di Perjanjian Lama itu orang-orang Farisi dan juga murid-murid Yohanes itu berpuasa supaya dapat menjadi orang yang semakin baik, semakin suci. Tetapi Yesus juga hadir dengan caranya yang baru, bahwa untuk menjadi suci, menjadi orang baik, tidak hanya satu-satunya dengan jalan berpuasa, tetapi juga dengan jalan pertobatan, dan lebih dari itu ditambahi dengan atau disempurnakan dengan yang namanya penebusan. Maka kita semua juga diundang untuk mengikuti cara baru ini menjadi orang yang lebih baik. Tidak ada orang yang kudus yang tidak mempunyai masa lalu, tetapi juga tidak ada orang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Kalau mau ikut Yesus, semuanya terbuka kesempatan untuk menjadi suci, untuk menjadi kudus. Tinggal jalan kita bagaimana menempuhnya. Maka kalau saya merenungkan cara lama itu, misalnya kita di kampung malas berdoa, pater datang yang misa di gereja sedikit, lalu di kampung mungkin sih malas belajar, lebih senang main di pantai dan lain sebagainya, lebih suka jaring-jaring
dan lain sebagainya. Di sini kita dibentuk dengan cara hidup baru supaya lebih semangat dalam belajar, lebih tekun dalam berdoa dan lain sebagainya. Tentu satu tujuannya supaya kita semua juga mempunyai masa depan yang lebih baik.